Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Tatimu Soleha dan rekan saya Amaya Saro. Di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa materi tentang teks anekdot. Yang pertama ada hakikat teks anekdot, yang kedua ada ciri-ciri teks anekdot, yang ketiga ada struktur teks anekdot, yang keempat ada makna kata, istilah, dan isi teks anekdot, yang terakhir ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki sifat untuk mengkritik. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena berisi cerita yang lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang yang terkenal atau yang penting dan berdasarkan pada cerita sebenarnya atau kejadian yang sebenarnya. Lalu yang kedua yaitu ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama yaitu bisa menghibur atau mengundang tawa pembaca atau pendengar. Yang kedua yaitu untuk menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung perasaan pembaca atau pendengar serta yang diceritakan. Yang ketiga sebagai media aspirasi untuk menyampaikan aspirasi yang bernilai positif dan berbau humor ke publik. Yang keempat, untuk menginspirasi pembaca atau pendengar ketika dalam menyampaikan proses atau rasa tidak setuju terhadap memilih opsi atau cara santun. Yang kelima yaitu menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon, tetapi bersifat menyindir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur teks anekdot. Teks anekdot memiliki 5 struktur yang wajib berada dalam sebuah teks anekdot. Yang pertama yaitu ada abstrak. Abstrak merupakan bagian yang menggambarkan isi cerita sehingga pendengar atau pembaca dapat mengilustrasikan isi cerita dalam teks anekdot. Yang kedua yaitu ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dalam cerita atau bagian yang menceritakan latar belakang mengapa cerita tersebut dapat terjadi. Yang ketiga yaitu ada krisis. Krisis merupakan bagian pokok masalah utama dalam cerita. Yang keempat yaitu ada reaksi. Reaksi di sini berupa penyelesaian masalah dalam cerita teks anekdot. Yang terakhir yaitu ada koda. Koda merupakan bagian penutup dalam teks anekdot. Baik, saya Maisaroh akan melanjutkan materi yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Amalia Tatimo Solihah tentang teks anekdot. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna kata, istilah, atau isi dalam teks anekdot. Nah, jadi makna kata itu terdiri dari dua, yaitu makna kata konotasi dan makna kata denotasi. Nah, apa sih makna kata konotasi itu? Nah, makna konotasi adalah makna yang tidak dapat kita temukan dalam kamus bahasa. Sedangkan makna denotasi adalah makna yang terdapat dalam kamus bahasa. Nah, jadi kalau dalam teks anekdot itu biasanya ataupun kebanyakan menggunakan makna konotasi. Jadi maknanya itu tidak serta-merta sesuai dengan yang dituliskan dalam teks tersebut. Nah, saya beri contoh seperti ini. Ada kalimat Pak Ahmad adalah seorang kepala sekolah di SMA X. Kemudian kalimat yang kedua, Andi terjatuh sehingga kepalanya pusing. Nah, di dalam dua kalimat tersebut sama-sama ada kata kepala tetapi mempunyai makna yang berbeda. Pada kalimat pertama, makna kata kepala adalah seorang pemimpin dalam sebuah organisasi di sekolah ya, kepala sekolah seperti itu. Kemudian pada kalimat yang kedua, kepala Andi, yaitu maknanya adalah benar-benar kepala seorang manusia.
Nah, jadi seperti itu ya, dalam teks anekdot juga seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, jadi kaidah kebahasaan teks anekdot itu yang pertama biasanya teksnya menggunakan makna hias atau makna konotasi seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Makna konotasi adalah makna yang biasanya itu berdasarkan pada suasana emosi tertentu, tidak dapat kita cari dalam kamus bahasa, seperti itu ya. Kemudian biasanya teks anekdot itu menggunakan kalimat sindiran berupa pengandaian, perbandingan, ataupun antonim. Kemudian yang ketiga, pernyataan retoris. Kemudian yang keempat ada ungkapan atau kalimat yang mengajarkan moral atau pesan kebaikan. Nah, jadi kan di dalam teks anekdot itu biasanya berupa sindiran. Nah, sindiran tersebut biasanya mengandung atau mengajarkan pesan moral yang berusurkan kebaikan. Nah, kemudian yang kelima ada konjungsi. Jadi dalam teks anekdot itu biasanya bisa temporal, waktu tertentu, ataupun sebab akibat. Nah, terima kasih. Demikian adalah materi yang saya dan Mbak Tita sampaikan. Selamat belajar ya, semangat!